Kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab di tempat masing-masing atau bisa mengikuti pembacaan yang ada di slide. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan sehati dan sejiwa itu sebagai one heart, one soul. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, dan juga tetapi kita juga menyimpan dalam hati kita, dan terlebih lagi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ada dua orang teman, yang seorang bernama Bapak Randi, yang satu lagi bernama Bapak Agus. Mereka ini adalah teman gereja yang sudah lama tidak bertemu, dan suatu hari secara kebetulan mereka bertemu di sebuah kafe. Gus, kamu kok udah jalan ke gereja? Aku lihat bojomu tuh sendiri. Kemana? Takut aku dulu sama COVID. Ya, cuci tangan, pakai masker dong. Terus jangan lupa jaga jarak. Bojoku sendirian tuh. Iya sendiri. Bagus. Ya itu harus lah bro. Cuma waktu itu minggu lalu aku ikut ibadah ya. Itu ada satu pendeta Petrus, dia itu bilang begini. Suami itu harus senantiasa sehati sejiwa dengan istrinya. Oh itu wajib, Gus. Masa setia sama istri tetangga? Bareng aja. Sebentar dulu. Kan kata Alkitab begini, firman Tuhan itu jangan cuma didengar, tapi harus dilakukan. Aku tuh mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan aku, biar aku sehati sejiwa dengan istriku. Jadi, kalau istriku ke gereja, hati dan jiwa harus ikut dong bersama dia. Jadi, walaupun aku hanya di rumah, hati dan jiwa saya sudah turut di gereja. Bapak Ibu Saudara, entah apa ya yang merasuki Bapak Agus itu ya, bisa sampai berpikiran sehati dan sejiwa itu maksudnya seperti itu. Ya bisa jadi mungkin pendeta yang dimaksud itu kurang jelas menyampaikan khotbahnya, atau jangan-jangan Bapak Agus ini yang memang salah memaknai pengertian dari sehati dan sejiwa. Nah pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang dimaksud oleh Lukas dan Kisah Para Rasul yang ketika dia mengatakan jemaat mula-mula di Yerusalem itu sehati dan sejiwa. Mereka one heart and one soul. Kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, sehati dan sejiwa itu kira-kira apa ya? Nah, sehati dan sejiwa yang dimaksudkan di sini bukan berarti seluruh jemaat Yerusalem itu ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus turun ke dalam hati mereka, mereka itu terlihat seperti saudara kembar, jadi identik secara fisik. Sehati sejiwa yang dimaksud di sini bermakna kepada kesatuan yang komprehensif, yaitu menyangkut seluruh aspek kehidupan daripada komunitas orang percaya. Dengan kata lain, bukan hanya pikiran mereka yang sehati dan sejiwa, tetapi tindakan mereka juga itu sama, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada catatan yang diberikan oleh Lukas pada Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa pada hari Pentakosta sendiri saja sudah ada 3.000 orang percaya, dan kemudian jumlah ini terus bertambah, dan kita juga menemukan Lukas juga memberikan informasi ada sampai 5.000 dan mungkin juga jumlahnya lebih daripada itu. Mempersatukan orang yang sudah bertekad mau membangun rumah tangga, mereka yang mau menikah ya, suami dan istri, untuk mempersatukan hati daripada suami dan istri yang sudah bersama-sama mengambil komitmen untuk membangun keluarga saja itu tidak mudah rasanya ya. Bagaimana bisa sampai
membuat 3.000 atau sampai 5.000 dan bahkan lebih orang yang segitu banyak itu bisa memiliki one heart and one soul. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara hal ini dapat terjadi? Jawabannya hanya mungkin kalau jika Roh Kudus yang bekerja. Inilah rahasia dari kualitas sehati dan sejiwa dari jemaat mula-mula. Jemaat Yerusalem ini ya memiliki hati yang sama, sehati dan sejiwa, bukan karena ada sosok pemimpin gereja yang mungkin pada waktu itu bisa dibilang seperti Petrus atau rasul-rasul lainnya yang telah berhasil ya membuat mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bukan karena pemimpin gereja yang visioner dan berkarisma ini yang telah berhasil mempersatukan hati dan jiwa dari ribuan orang itu. Lukas memberitahukan kepada kita bahwa semua hanya mungkin karena karya Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang percaya. Roh Kudus senantiasa memimpin orang-orang percaya yang ada di Yerusalem ini dan mereka pun tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan kepada mereka hati dan jiwa yang sama untuk hidup bersama di dalam persekutuan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat jemaat mula-mula ya ketika pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa mereka sehati dan sejiwa dalam hal pengajaran. Mereka bertekun di dalam pengajaran yang diproklamasikan oleh para rasul, yaitu pada Injil yang telah disaksikan sendiri oleh para rasul. Injil yang mengisahkan tentang kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui kematian dan juga kebangkitan Kristus. Para jemaat mula-mula ini bersama-sama mereka meyakini apa yang disaksikan, apa yang dilihat oleh mata para rasul. Ketika mereka melihat Yesus melakukan berbagai pelayanan, melakukan berbagai mukjizat, hingga ia sebagai seorang raja disambut kedatangannya dengan begitu meriah di Yerusalem. Tetapi pada akhirnya Yesus yang disambut dengan luar biasa itu dihujat habis-habisan sampai dijatuhi hukuman mati di atas bukit Golgota. Para rasul tidak hanya melihat sampai peristiwa itu saja, 3 hari kemudian mereka juga menyaksikan bahwa Sang Anak Allah yang menderita itu akhirnya bangkit dari kematian, berjalan keluar dari kubur dengan tubuh yang baru. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang dilihat oleh para rasul ini kemudian dibagikan kepada jemaat mula-mula. Dan kondisi daripada jemaat mula-mula ini adalah kondisi di mana mereka telah menerima anugerah Tuhan. Relasi mereka dengan Tuhan telah dipulihkan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka bersama-sama menaruh pengharapan mereka pada satu pribadi, yaitu Kristus, Sang Anak Allah, yang tidak hanya mati, tetapi sudah bangkit, bahkan sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kesehatian daripada jemaat mula-mula ini juga bisa kita lihat dalam hal berikutnya, di mana ketika mereka sudah ada di dalam persekutuan bersama dengan Kristus, Lukas memberitahukan kepada kita bahwa mereka merasakan kasih karunia yang melimpah-limpah. Roh Kudus yang turun dan tinggal di dalam hati mereka mengubahkan mereka dan memberikan mereka sukacita surgawi. Dan hal ini membuat mereka tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang terikat pada diri sendiri. Jemaat mula-mula ini bukan lagi orang yang serakah, orang yang pelit. Bukan hanya relasi mereka dengan Tuhan sudah dipulihkan, tapi Roh Kudus juga memperbarui relasi mereka dengan sesama manusia di dalam Kristus. Tindakan yang terisi dengan one heart and one soul itu kemudian ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk bisa membagi berkat Tuhan yang mereka rasakan. Mereka tidak lagi menikmati apa yang mereka terima dari Tuhan itu secara personal. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka punyai itu bukanlah milik sendiri, tetapi kepunyaan satu komunitas. Besar kerinduan mereka bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudaranya, sehingga semua orang dalam komunitas orang percaya itu bisa merasakan berkat Allah. Oleh karena itu kita melihat mereka tidak segan-segan menjual harta benda milik mereka. Yang mereka jual itu adalah properti mereka, bukti tanda kekayaan mereka. Mereka siap melepaskan tanah ladang mereka, rumah mereka, dan mereka serahkan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan cara mereka membagi-bagikan hasil penjualan itu, kita dapat melihat bahwa mereka meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa si pemberi itu tidak lagi mau mengontrol hasil penjualannya. Mereka benar-benar mempersembahkan semua itu demi kepentingan bersama. Mereka tidak lagi mau mencari nama dari properti ataupun hasil persembahan mereka itu.
Mereka tidak berharap mendapatkan sembah sujud dari orang-orang yang berkekurangan, ataupun mendapatkan ucapan terima kasih yang beribu-ribu yang tanpa henti dari mereka yang mendapatkan pembagian dari hasil persembahan itu. Mereka memberi dengan tulus kepada saudara-saudara yang berkekurangan karena mengasihi saudara-saudara yang lain seperti diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana bentuk persekutuan orang percaya ini dihidupi oleh jemaat mula-mula, kita melihat sungguh indah bukan apa yang mereka rasakan. Persekutuan yang tampak begitu sempurna dari jemaat mula-mula. Ya, tidak mengherankan, jemaat mula-mula ini memiliki sehati dan sejiwa, ya. Dan yang membuat mungkin kita amazed itu adalah ketika kita melihat bagaimana sehati dan sejiwa itu dinyatakan dengan begitu nyata. Dan mungkin juga bagi kita yang ada dalam kehidupan di abad 21 ini, kita sering mengadopsi ya, ataupun mungkin kita mau mengikuti pola kehidupan mereka. Kita menjadikan apa yang mereka lakukan itu sebagai pembanding, ya, dan kita mau terapkan dalam kehidupan kita di gereja, di dalam kelompok kecil maupun di dalam komunitas orang percaya yang kita berada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang dirasakan, apa yang dihidupi oleh jemaat mula-mula ini bukan karena hebatnya para rasul yang memimpin mereka. Semua terjadi karena Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus yang sudah mentransformasi hati jemaat, tidak mungkin mereka ini dapat melakukan tindakan yang begitu luar biasa. Tindakan iman yang sama-sama melakukannya, bukan hanya bagi kepentingan diri sendiri, tetapi bagi kemuliaan Allah. Kontribusi dari setiap orang ini akhirnya membuat komunitas orang percaya ini bukan hanya terberkati secara spiritual melalui pengajaran firman yang mereka dalami setiap hari, tetapi kebutuhan kehidupan mereka juga tercukupi. Inilah gaya hidup dari jemaat pertama yang dilandasi pada one heart and one soul di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kesatuan dari anggota tubuh Kristus ini pastinya adalah sebuah hal yang kita idam-idamkan. Dan ini juga adalah sesuatu yang dirindukan oleh Kristus sendiri. Kita mengingat ketika Yesus menjelang kematiannya, Yohanes 17 mencatat doa Yesus kepada orang-orang percaya. Bukan hanya kepada para rasul yang ada para murid, ke-12 murid yang mengikutinya, tetapi juga orang-orang yang percaya pada kemudian hari oleh pemberitaan para rasul ini. Yesus berdoa agar semua orang yang percaya kepadanya ini dapat bersatu di dalam tubuh Kristus sendiri. Saling terkoneksi bukan hanya kepada Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai pemimpin, tetapi juga setiap anggota di dalam tubuh Kristus ini dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan hal ini bukan hanya lagi sekedar doa Kristus, tetapi hal ini terwujud nyata ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akhirnya dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan Roh Kudus berkarya untuk mempersatukan seluruh umat percaya ini agar bersama-sama memiliki one heart and one soul. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita merindukan bukan komunitas orang percaya seperti itu. Komunitas orang percaya yang begitu indah, yang dipenuhi dengan one heart and one soul. Komunitas orang percaya yang dipersatukan di dalam Roh Kudus. Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa kok yang kita alami di gereja saat ini tampaknya sangat jauh berbeda ya dengan kehidupan jemaat mula-mula? Kok rasanya dinamika kehidupan kita sebagai mahasiswa di saat tidak seindah ya dengan apa yang dituliskan pada kisah para rasul ini? Bukankah kita sebagai orang percaya juga menerima Roh Kudus yang sama? Atau jangan-jangan mungkin terbesit di dalam pikiran kita, apakah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari ini di abad 21 ini sudah tidak seefektif lagi kerjanya seperti Roh Kudus yang dicurahkan kepada jemaat mula-mula? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita percaya bukan Allah tidak pernah berubah, dan Roh Kudus pun terus melakukan karya yang sama pada jemaat mula-mula pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memandang one heart and one soul itu dengan perspektif yang berbeda. One heart and one soul bukan berarti kita tidak boleh berbeda pandangan sama sekali. Ketika rapat, kita tidak boleh mengajukan pandangan yang berbeda dengan teman-teman kita. Kita harus sama, kita harus satu suara. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Ketika ada ide-ide yang muncul, ada perspektif-perspektif yang berbeda yang muncul di dalam rapat. Bukankah itu harus ditangani dengan baik karena ide-ide itu tentunya dapat memperkaya dan memperbaiki kualitas pelayanan kita. One heart and one soul juga dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita bergereja ataupun di dalam komunitas orang percaya lainnya. Ketika kita bisa bersatu antara generasi kolonial dan generasi milenial yang bergandengan tangan bersama-sama mengerjakan misi Allah. One heart and one soul juga dapat nyata ketika kita mau menundukkan diri pada visi dan tujuan daripada gereja ataupun organisasi di mana kita melayani. Kita tidak lagi mementingkan apa yang menjadi visi saya, apa yang mau saya kejar, tetapi kita mengerjakannya bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya dan juga tunduk pada apa yang menjadi misi dari kerajaan Allah. Sehati dan sejiwa itu juga dapat diperlihatkan ketika kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus saling memperhatikan saudara-saudara kita. Kita mengayomi saudara-saudara kita yang lemah. Kita menyediakan waktu dan telinga kita bagi mereka. Ketika kita mau membagikan berkat yang kita miliki, mungkin itu adalah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehati dan sejiwa mengarahkan kita untuk tidak lagi berorientasi pada membangun namaku, membangun kerajaanku, membangun diriku, tetapi adalah membangun satu komunitas kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita pastinya sangat rindu kita dapat hidup dengan hati yang dilandaskan pada one heart and one soul dengan saudara-saudara kita. One heart and one soul yang nyata di dalam kehidupan kita, dalam komunitas akademika di saat ini, dalam komunitas orang percaya yang dimana kita bergabung, baik itu mungkin dalam kelompok ATB kita, dari dalam kelompok kecil di gereja kita melayani, ataupun di mana komisi-komisi di mana kita melayani, ataupun di dalam vokal grup atau paduan suara, atau bentuk-bentuk komunitas orang percaya lainnya. Kita rindu pasti semua orang di dalam komunitas yang ada memiliki one heart and one soul. Tetapi kita perlu ingat bahwa semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita yang mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang terus bekerja untuk mengubahkan kita. Jangan tunggu orang lain untuk berubah dulu, baru kita mau berubah. Jika kita pada saling menunggu, pada akhirnya kita bukan akan semakin cocok. Yang ada malah kita akan semakin cekcok. Karena terjadinya bukanlah kesatuan, tapi kita malah saling menyalahkan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita di dalam komunitas di mana kita berada. Dan berusahalah untuk hidup berdampingan dengan mereka. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang itu pasti ada kekurangannya, ada sifat buruknya. Tetapi bukankah kita juga harus meyakini bahwa Roh Kudus terus bekerja dan tidak berhenti berkarya untuk terus mengubahkan dan mentransformasi hati dari setiap kita. Dan terus menyempurnakan kita untuk memiliki one heart and one soul itu. Dan kesehatian ini bukan hanya akan kita hidupi pada saat kita ada di dunia ini. Tetapi juga nantinya ketika kita sudah bertemu dengan Allah Bapa di surga, kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita di dalam kerajaan-Nya. Kita pun akan hidup di dalam satu kesehatian. Bukan hanya dengan sesama kita orang percaya, tapi juga dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, Alkisah ada sebuah gereja yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Panitia gereja pun memikirkan sebuah acara untuk meramaikannya ataupun untuk menyemarakkan ulang tahun gereja yang ke-100 ini. Akhirnya panitia pun memutuskan untuk mengadakan sebuah perlombaan, yaitu lomba menyusun puzzle secara tim. Jadi jemaat-jemaat itu dapat membentuk tim sendiri, ya. Mereka bisa membentuk tim, baik itu mungkin tim hamba Tuhan, ya, tim majelis, tim pengurus, tim besuk, ataupun tim multimedia, tim KTB, dan terserah. Atau tim keluarga juga boleh, ya. Jadi terserah mereka. Yang penting satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Dan panitia hanya membatasi maksimal 20 tim yang bisa bergabung di dalam perlombaan ini. Singkat cerita, antusiasme daripada jemaat ini sangat besar, ya. Dalam waktu 1-2 minggu setelah pengumuman lomba ini diberikan, ya, 20 tim itu sudah terbentuk, Bapak Ibu Saudara. Dan sampailah pada hari H pertandingan, ya, di mana seluruh peserta
dari lomba menyusun puzzle ini sudah hadir ya. Mereka juga mengenakan kostum tim masing-masing. Bel dibunyikan dan pertandingan pun dimulai. Jadi tim ini harus menyelesaikan 2 challenge atau 2 babak tantangan yang harus mereka kerjakan. Yang pertama, di dalam satu tim yang kecil mereka harus menyusun 100 potong puzzle. Ya, dalam waktu yang sudah ditentukan oleh panitia mereka harus menyusun puzzle-puzzle yang sudah berantakan, yang sudah acak-acakan itu mereka harus menyusunnya menjadi sebuah gambar yang utuh. Itu tantangan yang pertama. Dan tantangan yang kedua, gambar yang sudah utuh itu harus diletakkan di dalam puzzle yang lebih besar. Jadi puzzle yang lebih besar itu ada di meja panitia dan mereka harus menempatkan puzzle dari tim mereka itu di dalam puzzle panitia yang lebih besar. Ya buat sebagian tim yang sudah biasa main puzzle gampang lah ya menyusun 100 potong puzzle. Ya ada yang dengan sangat cepat sudah mengerjakannya dan ada yang mungkin butuh waktu lebih panjang. Ya lebih kurang 1 jam akhirnya pertandingan pun selesai. Masing-masing tim sudah berhasil menyusun gambar mereka dan mereka pun sudah meletakkan gambar mereka di puzzle yang dimiliki oleh panitia itu. Dan apa yang mereka lihat Bapak Ibu Saudara? Yang mereka lihat adalah gambar daripada gereja mereka di dalam potongan-potongan kecil yang sudah bersatu di dalam sebuah gambar yang besar. Pada saat gambar itu sudah terbentuk, panitia pun kemudian membagikan hadiah yang sudah dijanjikan kepada semua peserta yang sudah bergabung. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, wah ini mah cuman khayalannya saya. Ya memang ini adalah khayalannya saya ya. Ini ilustrasi yang memang saya sengaja pikirkan. Tetapi mari kita melihat, bukankah sebuah gambar gereja yang utuh itu adalah terbentuk daripada potongan-potongan puzzle yang kecil yang mau bergabung dan tersusun rapi untuk menempati posisi kita masing-masing di dalam tubuh Kristus. Gambaran yang besar, yang indah itu tidak akan terlihat baik kalau kita tidak mau menjadi one heart and one soul, sehati dan sejiwa dengan saudara-saudara yang lain di dalam gereja ataupun komunitas orang percaya di mana kita berada. Persekutuan orang percaya yang indah itu bakal hanya menjadi catatan dalam kisah para rasul, ataupun menjadi sebuah filosofi yang melatar belakangi persekutuan di dalam gereja, ataupun mungkin hanya omongan indah yang ada di dalam mulut daripada orang-orang Kristen, jikalau kita tidak berpartisipasi untuk mau menjadi satu dengan saudara-saudara kita. Gereja tidak akan menjadi satu kesatuan yang dapat menyaksikan indahnya persekutuan di dalam Allah kepada dunia ini, jikalau kita tidak mengambil bagian, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita tidak mau melepaskan egoku dan hak saya, maka one heart and one soul itu tidak bisa terbentuk, Bapak Ibu Saudara. One heart and one soul memang adalah anugerah daripada Roh Kudus. Tetapi kita pun perlu mengambil bagian kita untuk berperan menghidupinya. Pagi ini saya mau mengajak kita sekalian. Maukah kita sehati dan sejiwa dengan saudara-saudara lainnya di dalam Kristus? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat menjadi sehati dan sejiwa dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Amin. Untuk menutup perenungan firman Tuhan pada pagi ini, bolehkah dengan kasih saya meminta kesediaan dari Pak Christian untuk menutup di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kami memiliki satu kesatuan di dalam Roh Kudus yang menyatukan kami. Oleh sebab itu, kami bisa memiliki satu hati, satu jiwa bersama-sama, karena kami semua diikat di dalam roh yang sama. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-Mu Edwin, kiranya Engkau juga terus memimpin dia di dalam studinya, di dalam relasinya, di dalam masa depannya. Tuhan yang menyertai anak-Mu ini, sehingga dia di dalam perjalanannya mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dia, memperlengkapi dia, menolong dia untuk dipakai menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini untuk pemberitaan firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Christian. Bapak Ibu Saudara, silakan mengambil waktu saat teduh.